Assalamualaikum sahabat jejak petunjuk. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam Samudra Pasai. Kapan sebenarnya kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri masih menjadi misteri. Belum ada kesepakatan dari para peminat dan ahli sejarah mengenai hal ini. Umumnya di dunia pendidikan kita diajarkan bahwa Samudra Pasai berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Dan sebagai pendiri kerajaan ini adalah Sultan Malikus Saleh atau Merah Silu yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Pendapat ini dikemukakan oleh para sarjana barat seperti Sunat Horgron, Mokwete, dan lain-lain yang mendasari pendapatnya pada naskah lokal Aceh, Hikayat Raja-Raja Pasai. Sebenarnya ada versi lain mengenai berdirinya Samudra Pasai yang didasari pada petunjuk dan sumber-sumber musafir Arab tentang Asia Tenggara, dan dua buah naskah lokal yang ditemukan di Aceh yaitu Idarul Haq fi Mamlakatil Perla karya Abu Ishaq Al-Makarani dan Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh. Pendapat ini menyatakan bahwa Samudra Pasai telah berdiri sejak abad ke-11 Masehi, tepatnya pada tahun 1042 Masehi. Hal ini didukung oleh Profesor Buya Hamka, Ali Hashmi, Abu Bakar Aceh, Muhammad Said, dan beberapa peneliti dan sejarawan lokal Nusantara. Pendapat pertama yang bersumber dari Hikayat Raja-Raja Pasai mengatakan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi. Hikayat Raja-Raja Pasai sendiri sebenarnya adalah cerita rakyat yang banyak mengandung unsur mitos. Dalam kitab tersebut, Pasai disebutkan adalah tempat pertama yang diislamkan, dan Merah Silu adalah raja pertama yang beragama Islam. Keislaman Merah Silu dikisahkan melalui pertemuannya dengan Rasulullah melalui mimpi. Dalam mimpi Merah Silu tersebut, Rasulullah sendiri yang membimbing mengucapkan kalimat syahadat dan mengajarkan membaca Al-Quran. Kemudian, setelah terbangun, Merah Silu dapat membaca Al-Quran dengan fasih. Bahkan, melalui mimpi itu, Merah Silu dikhitan secara gaib oleh Rasulullah sendiri. Setelah masuk Islam, kemudian Merah Silu bergelar Sultan Malikus Saleh. Meskipun banyak peneliti sejarah yang merujuk pada Hikayat Raja-Raja Pasai, namun tidak sedikit yang meragukan kebenarannya. Sebab, hikayat bukanlah suatu rangkaian catatan sejarah murni. Banyak kisah-kisah yang belum tentu benar-benar terjadi. Bahkan banyak unsur mitos yang dinilai kurang logis. Sehingga untuk menjadi landasan legitimasi sejarah Samudra Pasai dinilai kurang kuat oleh beberapa ahli sejarah lokal. Oleh sebab itulah dalam paparan kali ini mencoba membahas jejak-jejak lain Samudra Pasai berdasarkan kitab Idarul Haq fi Mamlakatil Perla dan Tawarikh Raja-Raja Aceh yang dijadikan dasar argumentasi para sejarawan seperti Buya Hamka, Ali Hashmi, dan lain-lain. Kerajaan Samudra terletak di Pasai, yaitu suatu daerah di pantai timur laut Pulau Sumatera yang terletak antara daerah Pesangan dengan Sungai Jambu Aye di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Darussalam. Menurut Idarul Haq dan Tawarikh Raja-Raja Aceh, Samudra Pasai telah berdiri sejak abad 11 Masehi, dan sebagai pendiri serta sultan pertama kerajaan ini adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syah yang memerintah pada tahun 433 sampai 470 Hijriah atau 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah kepemimpinan Mahmud Syah, Samudra Pasai dipimpin oleh Maharaja Mansur Syah antara tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Lalu Maharaja Giyasuddin Syah tahun 1133 sampai 1155 Masehi. Dan selanjutnya Maharaja Nuruddin atau Merahno atau Tengku Samudra yang lebih dikenal dengan Sultan Kamil yang memimpin 1155 sampai 1210 Masehi. Sultan Al-Kamil ialah sultan terakhir dari dinasti Merah Khair. Setelah Sultan Al-Kamil wafat dan tidak memiliki putra pewaris tahta, kerajaan Samudra menjadi rebutan antara pembesar-pembesar kerajaan.
Keadaan ini menjadikan kerajaan Samudra kacau balau selama kurang lebih 50 tahun. Hingga akhirnya Merah Silu mengambil alih kekuasaan kerajaan Samudra Pasai. Merah Silu adalah anak dari Mahdum Malik Abdullah bin Mahdum Malik Ibrahim bin Mahdum Malik Mesir bin Mahdum Malik Isa bin Sultan Mahdum Malik Ibrahim Shah Jahan Berdaulat atau Sultan Kerajaan Perlak ke-8. Artinya, Merah Silu adalah keturunan dari Sultan Kerajaan Islam Perlak. Hal ini mematahkan pendapat pertama yang bersumber dari hikayat Raja-Raja Pasai yang mengisahkan Merah Silu adalah seorang Hindu yang kemudian masuk Islam. Pada masa pemerintahan Merah Silu ini, Samudra Pasai sangat berhubungan baik dengan kerajaan tetangganya, yaitu Perlak, di mana putri Perlak bernama Putri Ganggang Sari menikah dengan Sultan Merah Silu. Dari pernikahan ini lahir seorang anak yang menjadi penerus tahta kerajaan Samudra Pasai kemudian hari, yaitu Sultan Muhammad Malikuz-Zahir. Di masa Sultan Muhammad Malikuz-Zahir, kerajaan Perlak bergabung menjadi bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Menurut kitab Tawarikh Raja-Raja Aceh, di masa Syekh Ismail Al-Zarfi dan rombongannya tiba di Samudra, telah menjumpai kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja muslim yaitu Merah Silu, dan memiliki Perdana Menteri yaitu Sri Kaya Syekh Iyasuddin dan Syekhul Islam bernama Sayyid Ali Ibnu Ali Al-Makarani, serta Menteri Luar Negeri bernama Bawa Kaya Ali Hisamuddin Al-Malabari. Digambarkan oleh Syekh Ismail, keadaan negeri sangat makmur dan kaya, serta memiliki angkatan laut yang teratur. Kerajaan ini beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Oleh karena itu, Syekh Ismail memberi gelar kepada Merah Silu dengan Sultan Malikus Saleh. Gelar ini sama dengan yang digunakan oleh Raja Mesir yaitu Sultan Malikus Safih Najmuddin Al-Ayyubi yang merupakan ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dipimpin oleh Malikus Saleh, kerajaan ini masih bernama Samudra, baru setelah masa kepemimpinan putra Malikus Saleh yaitu Sultan Muhammad Malikuz-Zahir, kerajaan Samudra dikenal dengan Samudra Pasai. Dan pada masa Malikuz-Zahir memimpin, Samudra Pasai bertambah maju dan dakwah Islam menyebar lebih luas ke berbagai wilayah di Nusantara. Bahkan, kerajaan Perlak yang pada saat itu mengalami kemunduran, akhirnya bergabung ke dalam kekuasaan Samudra Pasai yang dipimpin oleh Malikuz-Zahir. Bukti lain kemakmuran Samudra Pasai adalah adanya mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar yang diterbitkan oleh Sultan. Selain itu, kerajaan ini banyak disinggahi kapal-kapal Melayu antar pulau dan perdagangan antar sesama mereka yang sangat ramai. Ibnu Batutah yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi menggambarkan kerajaan Samudra Pasai sebagai sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah. Bahkan Batutah juga mencatat bahwa kapal Samudra Pasai telah ia temui ketika sampai ke negeri Cina. Dan ini sebagai bukti bahwa Samudra Pasai adalah kerajaan besar yang telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara, salah satunya adalah Cina dan Mongol. Ibnu Battuta menuliskan ketika sampai di Samudra Pasai, ia dijemput dan disambut oleh para pejabat kerajaan atas perintah Sultan. Di antara yang menyambutnya adalah seorang qadi yang bernama Amir Sayyid Al-Shirazi. Kemudian Battuta juga menyebutkan bahwa Samudra Pasai sangat berpegang teguh kepada pengamalan Islam. Gambaran kebesaran Samudra Pasai menurut Ibnu Battuta menjadi bukti nyata bahwa kerajaan ini adalah pusat penyebaran Islam dan tempat berkumpul para ulama dan fuqaha serta menjadi pusat Islamisasi yang penting di Nusantara. Dengan melihat Samudra Pasai sebagai pusat studi dan pertemuan para ulama, banyak sekali tokoh dan para ahli dari berbagai disiplin pengetahuan yang datang dari luar negeri yang merupakan bagian dari Daulah Abbasiyah untuk membantu kerajaan Islam Samudra Pasai. Maka hal ini berpengaruh pada sistem dan organisasi pemerintahan yang ada di Samudra Pasai yang seirama dengan sistem yang dianut oleh pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam bidang pemerintahan misalnya, Samudra Pasai memiliki perangkat pemerintahan yang lengkap sebagaimana kerajaan besar maritim pada umumnya. Di antara struktur pemerintahan Samudra Pasai ialah telah memiliki Perdana Menteri, Bendahara, Komandan Militer, Panglima Angkatan Laut, Sekretaris Kerajaan, Qadi, dan beberapa syah bandar sebagai pengawas pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan. Pengawasan terhadap perdagangan dan pelayaran di kota-kota pantai
yang berada di bawah pengaruh kerajaan merupakan sendi-sendi kerajaan yang memungkinkan memperoleh penghasilan ekonomi yang besar. Perdagangan yang menjadi basis hubungan antara kerajaan-kerajaan di Malaka, Cina, India, dan sebagainya telah membuat Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam terkenal dan berpengaruh di Asia Tenggara pada abad 14 dan 15 Masehi. Dengan kondisi seperti ini, Islam dengan cepat berkembang di berbagai wilayah lain di Nusantara. Di antara wilayah-wilayah ekspansi dakwah Samudra Pasai adalah Minangkabau, Palembang, Jambi, Patani di Thailand, Malaka, Jawa, Sulawesi, dan beberapa kerajaan pantai di sekitarnya. Ekspansi yang dilakukan oleh Samudra Pasai diantaranya Sultan Zainal Abidin telah mengirim 2 orang pendakwah ke Pulau Jawa. Mereka ialah Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan pelopor Wali Songo dan Maulana Ishaq yang mereka ini bergelar Syekh Awalul Islam. Kemudian di akhir abad ke-15 Masehi, Syekh Ali Al-Qaisar dan rombongan pengikutnya yang diketuai oleh Raja Abdul Jalil Ibnu Sultan Al-Qahar berdakwah ke Bandar di Pulau Sulawesi yang kemudian dikenal dengan Makassar. Dan raja setempat yaitu Raja Bone akhirnya masuk Islam. Kemudian ke wilayah Malaka, dakwah telah berhasil mengislamkan Raja Hindu Malaka yaitu Parameswara, yang kemudian setelah Islam bergelar Sultan Mughad Iskandar Shah. Mengenai silsilah raja-raja Samudra Pasai, kita mengambil pendapat dari seorang sejarawan Ibrahim Alfian yang mendasarkan atas mata uang emas Samudra Pasai yang pernah ditemukan, di mana di dalam mata uang emas yang ditemukan itu dapat diketahui beberapa nama-nama raja yang pernah memerintah di kerajaan Islam Samudra Pasai.